Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan, menjelaskan mengenai implikasi etis dari teknologi informasi. Sebelum memulai pembahasan, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok tim. Yang pertama itu ada M. Harith Farizi dengan NPM belakang 277. Kemudian ada M. Fahri Yudanto dengan NPM belakang 279, Nadia Sabila Putri dengan NPM belakang 281, Venia Lundita Jati dengan NPM belakang 308, Antonius Aryo dengan NPM belakang 3010, dan yang terakhir Hikmalia Azhar Azhariti dengan NPM belakang 314. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu moral, etika, dan juga hukum. Nah, yang pertama itu ada moral. Di sini itu moral adalah kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah yang ada di sekitar institusi sosial dengan seperangkat aturan. Nah, sejak kecil itu kan kita sudah mulai mengenali perilaku moralnya. Nantinya dewasa itu secara fisik maupun mental kita juga akan belajar mengenai peraturan-peraturan yang ada di masyarakat untuk kita ikuti, yang disebut sebagai peraturan perilaku, yang mana itu juga merupakan moral dari kita sendiri untuk diikuti. Nah, contohnya itu seperti memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, selalu mengucapkan terima kasih, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu etika. Nah, etika itu merupakan kepercayaan, standar, atau teladan yang semua itu mengarah dan masuk ke dalam diri seseorang ataupun masyarakat. Nah, keberagaman di bidang komputer itu terlihat dalam bentuk peranti lunak bajakan, yang mana peranti lunak yang diduplikasi secara ilegal dan kemudian digunakan atau dijual kembali. Nah, pembajakan ini tuh merupakan termasuk dalam masalah karena kan tidak dapat insentif untuk merancang dan mendistribusikan peranti lunak baru kecuali jika penggunanya itu menyadari nilai ekonomi. Lalu yang ketiga itu ada hukum, yaitu peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Nah, selama sekitar 10 tahun pertama penggunaan komputer itu saat itu tidak ada hukum yang berkaitan dengan penggunaan komputer karena kan saat itu juga komputer merupakan inovasi baru dan sistem hukum itu membutuhkan waktu untuk mengajarnya. Nah, saat itu juga ada kasus kejahatan komputer pertama yang mengubah suatu program komputer sehingga program tersebut itu tidak akan menandai rekeningnya ketika terlalu banyak uang yang ditarik. Nah, kemudian program tersebut itu dituntut atas tindakan membuat entry palsu pada catatan bank, bukan dituntut atas kejahatan komputer, karena kan saat itu tidak ada hukum yang mengenai kejahatan komputer tersebut. Selanjutnya ada Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat. Nah, undang-undang ini itu berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, yang khususnya data kredit dan data yang dipegang oleh pemerintah. Adapun fokus utama dari undang-undang tersebut yaitu privasi dan kejahatan komputer. Pada kejahatan komputer itu mengeluarkan beberapa peraturan yang secara khusus ditetapkan untuk kejahatan komputer itu sendiri. Yang pertama ada Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan yang ditetapkan oleh Dewan Penasihat Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan. Dewan tersebut itu bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada Kongres mengenai masalah yang berhubungan dengan kejahatan komputer terhadap usaha-usaha kecil dan untuk mengevaluasi dari keefektivitasannya. Yang kedua, ada Undang-Undang Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui komputer. Undang-undang ini merupakan dan menetapkan bahwa suatu kejadian federal jika seseorang mendapatkan akses tanpa otorisasi atas informasi yang berhubungan dengan pertahanan negara atau hubungan luar negeri, pada undang-undang ini itu akan mengenakan tindakan pidana ringan pada usaha tersebut. Selanjutnya ada paten peranti lunak.
Pada Juli 1988, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat itu memutuskan proses bisnis harus dipatenkan. Peristiwa ini tuh dikenal dengan State Street Decision. Sebelum dipatenkan, ada dua alasan mengapa bisnis ini tidak dapat dipatenkan, yaitu yang pertama, adanya algoritma matematika yang tidak dapat dipatenkan, dan yang kedua, metode bisnis tidak dapat dipatenkan juga. Karena merasa bahwa paten peranti lunak itu harus memiliki beberapa pembatasan, maka secara bertahap pemerintah federal Amerika Serikat itu menetapkan sebuah kerangka hukum untuk penggunaan dari komputer itu sendiri. Nah, baik, di sini saja mengenai Undang-Undang Paten Peranti Lunak di Uni Eropa. Di sini pada awal tahun 2002 sebagai jawaban atas State Street Division yang telah mendorong banjirnya pendaftaran paten peranti lunak di Amerika Serikat dan akhirnya mempengaruhi perusahaan-perusahaan Eropa yang mengusulkan agar standar paten peranti lunak yang lebih ketat dibandingkan standar di Amerika Serikat ditetapkan. Proposal ini mencetuskan berbagai diskusi, ketidaksetujuan, dan peraturan untuk patentabilitas penemuan yang ditetapkan pada komputer yang akhirnya ditolak oleh Parlemen EU pada bulan Juli 2005. Selanjutnya di sini ada Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Di sini baik pemerintah dan warga negara Republik Cina semakin sadar akan kebutuhan untuk menentukan privasi pribadi. Salah satunya adalah masalah istilah privasi seringkali memiliki konotasi yang negatif karena diasosiasikan dengan seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Para aktivis pribadi ini di Cina menuntut diadakannya peraturan yang akan melindungi data pribadi sebagai tingkat pendapatan, pekerjaan, status, pernikahan, sifat fisik, bahkan alamat dan nomor telepon. Pada saat ini pemerintahan Cina sedang berfokus untuk menetapkan peraturan penggunaan komputer dan internet yang menyatakan bahwa pengguna perangkat yang tidak oleh mengganggu keamanan negara, kepentingan sosial, kepentingan warga, dan privasi. Namun hingga saat ini definisi dari istilah ini belum tersedia, dan dalam penyusunan argumen ini, para aktivis mengidentifikasi Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai moal untuk undang-undang yang dibutuhkan. Selanjutnya mengenai meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Di sini penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Nah, hukum ini adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak didefinisikan demikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota rakyat. Karena wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kebutuhan akan budaya, etika, dan bagaimana budaya etika diterapkan. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bahwa sehingga menyentuh setiap karyawan. Selanjutnya, ada meletakkan credo, program, dan kode pada tempatnya. Credo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode tersebut menggambarkan perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain dan dengan elemen lingkungan perusahaan. Selanjutnya ada alasan dibalik etika komputer. James Moore mendefinisikan etika komputer
sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta permusuhan dan justifikasi dari kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Selanjutnya yaitu ada alasan pentingnya etika komputer. Ada 3 alasan utama mengapa etika komputer sangat penting. Yang pertama ada kelenturan secara logis, yaitu komputer sangat fleksibel dan bisa diprogram untuk melakukan hampir semua hal. Kedua ada faktor transformasi, yaitu komputer mengubah secara drastis cara kita bekerja dan berkomunikasi. Dan yang ketiga ada faktor ketidaktampakan, yaitu banyak proses dalam komputer tidak tampak oleh pengguna, seperti pemrograman kompleks atau perhitungan rumit. Baik, selanjutnya yaitu hak sosial dalam komputer. Masyarakat tidak hanya berharap agar pemerintahan dan pelaku bisnis menggunakan komputer secara etis, tapi juga menuntut sejumlah hak yang terkait dengan teknologi komputer. Salah satu klasifikasi hak manusia di bidang komputer yang paling dikenal adalah konsep PAPA yang digagas oleh Richard. Selanjutnya yaitu konsep PAPA dalam gagas oleh Richard Mason merupakan klasifikasi hak manusia di bidang komputer yang mencakup 4 isu utama. Yang pertama yaitu hak privasi, yaitu pembuatan keputusan sering mengutamakan nilai informasi sehingga melanggar privasi seseorang untuk mendapatkannya. Yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan keakuratan, di mana sistem komputer mampu memberikan keakuratan tinggi tetapi tidak selalu terwujud. Beberapa justru lebih banyak kesalahan dibandingkan sistem manual. Yang ketiga yaitu hak kepemilikan, di mana terkait kepemilikan intelektual seperti program komputer atau vendor perangkat lunak harus melindungi dari pelanggaran paten dan lisensi. Yang keempat, yang terakhir yaitu hak mendapatkan akses, di mana informasi kini tersimpan dalam basis data komersial menjadi kurang tersedia untuk publik. Akses memerlukan perangkat dan biaya tertentu.